Semangat berhikmat, tak semua orang memilikinya, tapi semua orang bisa melakukannya. Di sini saya bersama Dan Hamzah, Komandan Haji Hamzah, Banser Senior dari Singosari. Beliau selalu melakukan atau menyempatkan waktu untuk manfaat orang lain, dan beliau tanpa pamrih. Simak profil dari Komandan Haji Hamzah, asal Desa Losari, Kecamatan Singosari. Tahun berapa dan? Saya berbanser masih baru sebenarnya. Kayak itu kurang lebih 2016 atau 17 gitu. Ya, konon katanya jenengan ini Baritim dan ya? Siap, betul, Baritim. Ada cerita-cerita saat diklat Baritim dan? Siap. Kebetulan kapan hari itu ketika kita di Klasus Baritim, tepatnya di Tuban, itu jujur saya sangat takut dengan yang namanya ikan pari. Sedangkan di situ kita medianya atau lokasinya itu di laut. Itu kebetulan di Tuban itu lagi musimnya ubur-ubur sama musim ikan pari, yang mana ada pengalaman buruk, yaitu Pak Lik saya itu karena di daerah pesisir itu suka mencari ikan yang namanya ngoyor, itu pasti masuk yang sedalam segini. Nah, mencari ikan itu tidak tahu kalau di bawahnya ada ikan pari yang menyebet kakinya, sehingga terjadi infeksi pada kakinya. Kebetulan sampailah menjadikan takdir beliau untuk meninggalkan dunia. Nah, di situ saya baru merasakan dan membuktikan bahwasanya wah, ini saya lagi berpendidikan, kemudian proses di Klasus Baritim itu yang harus saya tempuh harus seperti itu juga. Sedangkan di lapangan musimnya cukup mengerikan. Yang pertama musim pari sama ubur-ubur sangat banyak ribuan. Kebetulan di daerahnya Gus Ketua, yaitu Gus Hafid, sehingga pada saat itu saya mohon kepada Allah Ta'ala, saya masuk di kedalaman sekian, saya minta petunjuk. Ya Allah, nawaitu kula mengikuti Banser di Klasus Baritim ini, lindungilah ya Allah, nyun izin panjenengan ya Allah untuk bisa selamat dari segala gangguan dan godaan, terutama lagi yang musim itu tadi yang menjadikan was-was. Setelah itu saya los, ubur-ubur pun saya alhamdulillah tidak tersengat, namun banyak teman-teman yang tersengat karena lagi musimnya. Ya karena apa ya? Ya kesalahan sendiri, ubur-ubur buat mainan, akhirnya tersengat, banyak yang merah, memar, abu. Tapi untuk yang kasus pari alhamdulillah tidak. Walaupun sangat banyak sekali berkeliaran, alhamdulillah tidak. Itu salah satunya. Kemudian Gus Hafid sendiri ketika mendapatkan informasi dari panitia, karena saya sempat patah tulang belakang, atasnya tulang belakang, itu saya bawa untuk yang namanya riwayat kesehatan. Saya datang ke sekolah, ini riwayat kesehatan saya. Kemudian sama Gus Hafid sama panitia ketika cara ke malam langsung dikasih udeng mungkin wah ini riwayatnya patah tulang belakang, ini membahayakan banget. Ini gue tutup tengah laut biye. Karena apa? Kalau di darat kita sudah tidak asing, dari jalan kaki dan sebagainya, pos 1, 2, 3. Kalau Baritim sama, artinya apa? Dari pos 1 itu di atas apa? Di atas ban. Nah, ban ngapung. Kemudian menyusuri tali sampai sejauh pos 2, pos 3 dan sebagainya. Itu harus berenang. Dan renangnya nggak boleh pianyok, tidak, jadi senyap tanpa suara. Sehingga itu saya
bernarasikan bahwa oh ini ternyata ya Allah NU tiba lengkap, kekuatan Banser tidak hanya di darat namun juga ada di laut. Dengan harapan awal bahwasanya kenapa kok Baritim muncul, itu pendidikan saya pribadi atau kami yang ada di Baritim dididik untuk barangkali ada serangan-serangan atau gangguan dari pesisir pantai yang lewatnya dari pantai laut, itu bisa kita deteksi, bisa kita petakan dan kita laporkan kepada yang berwajib, karena kita tidak bisa atau tidak mengeksekusi secara langsung, tapi kita kolaborasi dengan pihak yang berwajib, dalam hal ini keamanan yang sudah ada TNI, Polri dan sebagainya. Dan itu pun alhamdulillah berjalan lancar dan sukses. Oh ya, Semoga Baritim tetap jaya. Dengar-dengar jenengan ini adalah pecinta petualangan dan tua-tua pecinta petualangan dan sering sekali off-road, sering sekali mancing kemana-mana ini, dan ceritanya sedikit dan. Ya, kebetulan kenapa kok saya salah satu di antaranya menyukai Baritim. Memang saya alhamdulillah kata Gus Hilmi itu bersyukurlah orang yang banyak hobinya, banyak temannya dan banyak saudaranya. Artinya apa? Ketika kita ada masalah sesuatu, nggak harus kita larut di masalah itu. Misalkan ada masalah di Ansor kayak di Banser kayak, terus kita mutung dengan Banser gara-gara ada masalah dengan A, kemudian mutung di Ansor gara-gara, nggak usah seperti itu. Tetap semangat di Ansor, tetap semangat di Banser. Lagi mumet bisa mancing, lagi mumet di pancing karena awal dewe alatnya diselang terus dicuklekno gak tanggung jawab, waduh malah gak mancing mana, mangkel ambil teman-teman mancing, gak usah terlalu larut, kita mancing di yang lainnya. Kebetulan ya off-road kayak dikit-dikit tipis-tipis off-road ya untuk apa ya, yang penting bermanfaat. Karena di off-road itu sendiri saya narasinya adalah saya patah tulang itu ditolong oleh orang yang sampai sekarang saya teruskan sejarah penolongannya. Artinya apa? Saya terjatuh di gurun pasir Bromo. Di situ mulai jam 4 sore sampai larut malam ya, kebetulan jam 8 setengah 8-an. Kemudian ada pertolongan yaitu memakai Vitara, dan pada intinya beliau tidak mau dikasih bensin, nggak mau dikasih apapun. Ya saya teruskan. Semoga saya bertanya kepada adik atau keluarga dan Gus Hilmi yang waktu itu menolong saya, mengawal pada saat itu, pakai apa orang yang menolong saya? Pakai Vitara. Ya udah, sampai sekarang dan sampai kapanpun insya Allah Vitara itu akan saya gunakan untuk menolong atau bermanfaat bagi sesama siapapun, termasuk yang sudah tahu teman-teman, banyak saya gunakan untuk SAR gabungan dimanapun berada. Dan alhamdulillah ya bismillah ta'ala, kita lihat aja nanti sampai kapan. Semoga tidak berhenti dalam pertolongan dan petualangan kita, bermanfaat kepada sesamanya. Oh ya, dan ini ya sedikit bocoran ya, dan saya sering melihat ketika ada bencana ke sana kemari itu selalu hadir itu. Motivasi jenengan itu apa untuk seringkali ada di kebencanaan dan lain sebagainya, motivasinya apa dan? Siap. Karena kita hidup itu saling membutuhkan. Yang pertama itu bukanlah justru dari keluarga kita sendiri, namun dari orang lain. Dalam hal ini kita bersosialisasi bersama dengan tetangga dan sebagainya. Tetangga itu bukan harus keluarga kita, itu konkret. Artinya sangat bermanfaat sekali ketika kita juga ditolong orang. Kita membayangkan betapa nikmatnya orang yang ditolong, betapa sedihnya orang yang kehilangan keluarganya, kemudian tidak berdaya, nggak ada sanak keluarga, kemudian butuh sangat sekali pertolongan. Nah disitulah saya terpanggil untuk
bermanfaat kepada orang lain. Karena apa? Memang sangat terasa banget ketika kita ada kejadian atau insiden, kemudian kita pembagian seru di dalam giat pencarian korban, itu selalu dihadirkan yang namanya keluarga, dan bagaimana terenyuh hati kita ketika matur nuwun sangat, sudah ditolong dan sebagainya. Kami tidak bisa memberi apa-apa selain terima kasih. Semoga Allah Ta'ala memberikan atau membalas panjenengan semuanya dengan balasan yang setimpal. Itu perasaan yang tidak bisa dibohongi. Ya, semoga kita diselamatkan dari bencana. Namun yaitu tadilah motivasi, mari teman-teman, sahabat-sahabat Ansor, Bansor, dan seluruhnya tanpa terkecuali, mari kita berbuat sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Mungkin itu. Oh ya, dan untuk kegiatan sehari-hari apa, Dan? Kegiatan sehari-hari alhamdulillah ya, yo kerja, yo berkhidmat, yo ngaji, yo mancing, yo mencintai ibadah. Matur suwun, Dan. Ya.